Lia adalah seorang wanita yang sudah menikah untuk ketiga kalinya. Wah, alhamdulillah ya Mas. Akhirnya kita nikah juga. Aku bahagia banget deh bisa nikah sama kamu. Ya dek, alhamdulillah banget. Aku juga bahagia kok bisa nikah sama kamu. Semoga ini jadi awal kebahagiaan kita ya. Iya Mas, semoga aja ya. Mas, makasih banget ya. Mas udah mau nerima aku yang janda ini. Kalau Mas nggak mau nikahin aku, mungkin aku bakal menjanda seumur hidupku. Ya dek, sama-sama. Aku mencintai kamu kan apa adanya. Jadi masalahnya status janda aku itu gak peduli. Yang penting kita itu bisa nikah dan bahagia. Aku beruntung deh bisa dipertemukan dengan laki-laki baik kayak kamu, Mas. Hahaha, nggak tahu aja nih orang. Kalau aku nikah sama dia cuma gara-gara harta. Aslinya mah aku nggak cinta sama sekali sama Mas Roni. Mas Roni, ngomong-ngomong nanti kita bakal tinggal di mana? Kita nggak tinggal di rumah orang tua Mas kan? Kamu tenang aja dek. Mas itu sudah mempersiapkan rumah yang mewah untuk kita tinggal. Wah, yang bener Mas. Syukurlah, karena sejujurnya aku nggak enak Mas sama orang tua Mas. Mereka tuh kelihatannya nggak suka gitu sama aku. Mungkin mereka nggak sudi kali ya Mas punya menantu janda kayak aku. Kamu nih gak boleh ngomong gitu. Sekarang kan kamu itu udah nikah sama Mas. Jadi jangan sebut diri kamu itu janda lagi dek. Mas gak suka dengernya. Maaf ya Mas, soalnya aku ngerasa nggak pantas buat kamu. Mana ada gak pantas. Kamu itu pantas banget kok buat Mas. Kita kan saling mencintai. Jadi gak ada salahnya kalau kita itu menikah walaupun dulu status kamu itu janda. Karena pernikahan dan cinta itu gak didasarkan dengan status dek. Jadi Mas mohon ya, kamu itu jangan bahas-bahas status lagi. Sekarang kan kamu itu udah jadi istri Mas. Iya ya Mas, siap. Udah dong, kamu jangan sedih. Nanti Mas bakal beliin perhiasan deh yang mahal dan mewah juga buat kamu. Jangan deh Mas, nanti orang tua kamu semakin gak suka sama aku. Dek, udah. Masalah orang tua Mas yang kelihatan itu gak suka sama kamu, itu jangan terlalu dipikirkan. Tenang aja, nanti perlahan-lahan mereka itu pasti bakal suka kok sama kamu. Dan Mas kan sekarang udah jadi suami kamu. Jadi gak ada yang bisa ngelarang dong. Mas itu mau beliin apa buat istri Mas. Wah, enak banget nih. Belum apa-apa aja, aku udah dibeliin perhiasan lagi sama Mas Roni. Abis ini kayaknya hidupku bakal bahagia deh. Bisa hura-hura dengan harta milik Mas Roni. Sejak saat itu Lia pun mulai menghabiskan harta Roni perlahan-lahan hingga akhirnya Roni pun sadar. Dek, Mas itu mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa Thomas? Aku tuh lagi sibuk tahu pilih-pilih jam tangan dan tas branded yang terbaru. Mas tuh ganggu aja tahu nggak? Mas itu cuman mau ngomong sebentar dek, dengarkan dulu. Jangan malah kamu itu mikirin tas sama jam branded terus. Ya udah, aku dengerin. Mas mau ngomong apa? Dek, Mas itu mohon ya, kamu itu jangan terlalu boros pengeluarannya setiap bulan. Mas kaget loh dek, setiap bulan tagihan kartu kredit Mas itu besar banget. Ya elah Mas, uang Mas itu banyak banget loh. Kok pengeluaran per bulan jadi dipermasalahin sih? Jadi suami itu ya Mas, jangan pelit-pelit sama istri. Dek, bukannya Mas itu mempermasalahkan pengeluaran per bulan. Yang Mas permasalahkan itu adalah kamu yang boros banget. Mas itu lagi nabung loh buat berangkatin ibu sama bapak itu naik haji. Mbok ya kamu itu ngertiin sedikit lah. Mas kan setiap bulan udah ngasih kamu itu jatah yang lumayan banyak. Apalagi kalau ada barang-barang yang kamu pengen, Mas itu pasti beliin. Halah Mas nih bilang aja kan lebih mentingin orang tua Mas daripada istri Mas sendiri. Astagfirullahaladzim, gak gitu dek. Kamu tuh jangan malah berpikiran yang negatif seperti itu. Mas itu dulu udah pernah janji sama ibu dan juga bapak buat berangkatin mereka itu haji. Ya udah, berarti Mas lebih mentingin orang tua Mas daripada aku. Ya ampun kamu nih, susah banget ya dikasih tahu. Selama ini tuh Mas itu kurang apa sih untuk ngasih kamu? Uang bulanan yang berlimpah, fasilitas yang mewah, dan juga apapun yang kamu pengen pasti Mas belikan. Kok kamu enteng banget bilang Mas pelit sama istri dan juga lebih mentingin orang tua? Padahal loh, selama ini kamu yang Mas prioritaskan. Kalau Mas memprioritaskan aku, Mas gak usah lah pakai acara mau berangkatin orang tua Mas haji. Orang tua Mas itu ya gak pantas tahu gak naik haji. Kelakuannya aja kayak begitu. Wah, jaga omongan kamu ya dek. Orang tua Mas itu emang gak suka sama kamu, tapi bukan berarti kamu itu bisa jelek-jelekin mereka. Orang tua Mas itu, walaupun mereka itu gak suka sama kamu, mereka itu gak pernah dek jelek-jelekin kamu di belakang kayak begini. Ya ampun, Mas kok tega banget sih nampar aku. Aku tuh ngomong kenyataannya loh Mas. Tahu nggak orang tua Mas itu nggak ngejelek-jelekin aku. Mereka itu Mas sengaja sosokan baik di depan Mas.
Tapi mereka itu di belakang Mas jelek-jelekin aku. Cukup ya dek, Mas itu nggak mau denger lagi kamu jelek-jelekan orang tua Mas. Mas juga capek dek ngomong sama kamu selama ini. Kamu tuh nggak becus tahu nggak jadi seorang istri. Udahlah, kamu itu boros, nggak mau ngurus rumah, dan parahnya kamu itu malah jelek-jelekin orang tua Mas di depan Mas sendiri. Mas, masalahnya Mas Roni itu kaya raya, punya banyak uang. Ya aku sebagai istri Mas nggak perlu lah ngurusin rumah lagi. Kan udah ada pembantu. Dan juga nggak ada salahnya Mas, aku tuh boros. Toh Mas punya banyak uang kan. Dan aku tuh ngomong fakta Mas tentang orang tua Mas. Bukannya aku ngejelekin mereka. Udah dek, cukup. Kamu itu kenapa sih dibilangin suami buat nurut tapi bantah terus? Mas itu udah menasihati kamu dek supaya kamu itu bener-bener jadi seorang istri. Tapi kamu itu terus ngebela diri dan bantah semua omongan Mas loh. Kalau kamu kayak gini terus caranya, Mas tuh nggak kuat deh jadi suami kamu lagi. Udahlah, mending kita itu cerai aja. Oh, jadi maksudnya Mas udah nggak kuat banget gitu hidup sama aku dan minta cerai. Oke, kalau itu mau Mas. Tapi ingat ya, ketika Mas minta balik, aku nggak akan pernah mau. Tenang aja, aku itu nggak akan pernah minta balik kok. Ingat itu. Duh, mampus aku. Aku kira Mas Roni bakal mohon-mohon minta balik dan nyesel udah minta cerai sama aku. Gimana nih? Kalau gini aku nggak bakal bisa hidup mewah lagi. Mas, maafin aku Mas, aku hilaf. Aku janji deh nggak bakal ngulangin kesalahan lagi. Aku bakal dengerin semua nasihat kamu Mas. Aku juga nggak bakal boros dan ngejelekin orang tua kamu lagi. Hilap kata kamu. Enteng banget ya mulut kamu itu bilang gitu. Dan denger ya, aku tuh sekarang udah nggak percaya lagi sama kamu. Walau kamu itu udah minta maaf apapun, aku itu nggak akan pernah maafin kamu. Aku itu udah terlanjur sakit hati banget sama kamu, sama semua omongan kamu tadi. Sekarang aku itu minta kamu itu cepet pergi dari rumahku ini. Besok kita urus surat perceraian kita. Mas, aku mohon jangan cerain aku. Udah, nggak usah kebanyakan drama. Pergi nggak dari sini sebelum aku itu kasar ya sama kamu. Nah, makanya kamu itu kan udah ibu bilangin berkali-kali. Kalau udah dapat suami yang baik dan kaya raya, kamu itu jangan malah mikirin harta terus. Ya gimana Bu, aslinya aku tuh sama sekali gak cinta tahu sama Mas Roni. Yang aku butuhin itu cuma hartanya doang. Aku tuh gak butuh cinta tahu gak? Nah kan, kamu ini dibilangin gitu terus jawabannya. Udah 3 kali ini loh nak, kamu gagal membina rumah tangga. Cuma gara-gara kamu tuh pikirannya harta terus. Nikah itu nak bukan untuk hidup mewah dengan harta milik suami. Nikah itu ibadah nak, bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Udahlah Bu, ibu ini ceramah itu terus, aku capek tahu nggak dengernya tiap hari. Ibu itu ngasih nasihat ke kamu. Kamu itu udah di umur segini seharusnya udah bisa mikir. Apalagi udah 3 kali loh gagal dalam membina rumah tangga. Bu, aku itu gagal membina rumah tangga karena suami aku gak bener dan gak becus. Yang gak becus itu kamu, tahu gak? Jadi seorang istri kerjaannya mikirin hidup mewah, bukan yang ngurusin suami dan keluarga. Ibu tahu loh, semua ketiga mantan suami kamu itu cerita ke ibu. Ibu gak habis pikir nak. Padahal ibu tuh gak pernah ngajarin hal seperti itu ke kamu. Halah, ibu ini banyak omong. Udah ibu, pergi dari kamar aku sekarang. Aku tuh mau istirahat sambil scroll sosmed. Jangan diganggu terus ih. Astagfirullah nak, kamu ini kebiasaan banget. Ya udahlah, ibu juga udah capek nasehatin kamu. Ibu mau belanja sayuran aja kalau gitu. Nah, akhirnya si ibu pergi juga. Capek banget aku dengerin ocehan ibu yang bikin kupingku sakit. Mending sekarang aku cari kenalan di sosmed. Siapa tahu kan aku bisa dapet yang ganteng dan juga kaya raya. Kalau mantan suamiku yang pertama, kedua dan ketiga itu kan cuma menang kaya raya doang. Ganteng mah kagak. Udahlah, mending sekarang aku buat postingan dulu gak sih? Udah lama ya kalau aku pikir-pikir aku gak foto selfie terus aku upload di sosmed. Untung aja wajahku ini masih cantik dan masih kelihatan gadis. Jadi aku gak kelihatan dong kalau aku ini udah menjanda. Nah, cakep banget nih foto-foto selfieku. Aku tambahin sedikit efek deh, terus aku upload. Dijamin banyak laki-laki ganteng dan kaya raya yang bakal ngedeketin aku setelah aku upload ini. Nah, udah aku upload nih, tinggal tunggu aja deh. Sambil aku tunggu, aku mau lihat video-video lucu dulu deh di sosmed. Belum juga ada 1 jam, udah ada yang ngechat aku nih. Dilihat dari profilnya, nih orang ganteng dan kaya raya banget. Mana semua postingannya kece-kece lagi. Ini mah udah fix ya, yang ngechat aku ini lelaki muda yang sukses. Duh, seneng banget deh.
Akhirnya aku dapat laki-laki yang aku inginkan, yang ganteng dan juga yang kaya raya. Tapi aku nggak boleh terlalu kelihatan kalau aku tuh ngincer dia. Aku pura-pura aja dulu gitu, jadi cewek yang agak jual mahal, supaya dia tertarik sama aku. Aku balas chatnya agak-agak cuek dikit gitu deh. Hahaha, bener kan? Belum juga apa-apa, dia udah langsung bilang tertarik sama aku. Duh, dia udah langsung minta nomor WA nih. Langsung aku kasih nggak ya? Kasih aja deh. Soalnya kalau chatan di WA itu lebih enak. Ya ampun, nih cowok gercep banget deh. Aku jadi makin suka dan pokoknya aku harus bisa dapetin dia. Iya, aku tanyain dulu nggak sih nama lengkapnya? Walah, ternyata nama lengkapnya itu Galuh Agung Subastian. Ya ampun, dari namanya aja udah kelihatan banget loh kalau ini orang ganteng dan kaya raya. Dari situ, Lia pun semakin dekat dengan cowok yang dikenal di sebuah sosmed. Ya ampun, ini si Galuh kok nggak nembak-nembak aku ya? Padahal kan aku udah pengen gitu cepet ditembak dan pacaran sama dia. Wih, panjang umur nih orang. Baru aja aku omongin, udah nelpon aja. Aku angkat deh. Halo Galuh. Halo Lia, maaf ya kalau aku itu tiba-tiba nelpon begini. Nggak apa-apa kali. Lagian kan kita juga udah deket selama beberapa bulan ini lewat chat. Jadi nggak masalah sama sekali kok. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kalau aku ngajakin jalan kamu besok, kira-kira kamu mau nggak ya? Soalnya sekalian ada yang mau aku omongin gitu sama kamu. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya dia ngajak jalan juga. Dan aku pastiin dia bakal nembak aku nih ketika jalan besok. Boleh banget kok Galuh. Kebetulan aku juga pengen gitu ngeliat kamu secara langsung. Selama ini kan cuma chatan doang. Wah, beneran nih kamu mau? Aku juga udah pengen banget lihat kamu secara langsung loh. Ya bener dong. Ya udah kalau gitu, besok enaknya kita ketemu di mana? Gimana kalau besok aku Sherlock aja ya, langsung ke lokasinya? Boleh. Semoga aja nanti dia ngajak ketemuannya di tempat makan yang mahal dan mewah. Soalnya aku udah lama nih nggak makan makanan yang mewah dan mahal. Tapi ini kamu beneran nggak apa-apa? Apa ketemu sama aku? Ntar takutnya pacar kamu marah lagi. Ya ampun, ya nggak apa-apa dong. Dan asal kamu tahu ya, aku tuh nggak punya pacar. Logika dong, kalau aku punya pacar nggak mungkin kan aku ngerespon kamu dan deket sama kamu selama beberapa bulan ini. Hei, ya aku kan memastikan lagi gitu. Soalnya kan kamu itu cantik banget. Takutnya kamu itu tiba-tiba pacaran gitu sama orang lain. Ya nggak mungkin dong, aku tuh ya tipe orang yang kalau lagi deket sama orang nggak mungkin bakal pacaran atau nerima cowok lain. Aku tuh setia tahu orangnya. Wah, berarti aku itu beruntung ya, bisa deket sama cewek yang cantik dan juga setia. Hahaha, bisa aja kamu. Aku juga beruntung banget kok bisa deket sama cowok yang ganteng kayak kamu. Baik hati lagi. Ya udah kalau gitu, aku patiin dulu ya teleponnya. Sampai ketemu besok. Duh ya ampun, aku nggak sabar banget deh ketemu sama si Galuh yang ganteng dan kaya raya itu. Pokoknya aku harus dandan yang cantik dan mempesona supaya dia makin tergila-gila sama aku. Keesokan harinya Lia pun bertemu dengan Galuh di kafe yang terkenal mewah. Ini bener nggak sih lokasi yang udah dikirim sama si Galuh? Kayaknya bener deh, kan udah sesuai juga. Wah, beneran dong. Dia milih tempat yang bener-bener mewah. Mana dia juga udah mesen meja khusus buat aku sama dia lagi. Kamu Lia kan? Iya bener banget, kamu Galuh ya? Ya ampun, ternyata kamu beneran ganteng ya. Sesuai banget loh sama yang difoto. Kamu juga ternyata lebih cantik loh daripada yang difoto. Aku udah bisa langsung mengenali kamu. Soalnya dari semua orang yang ada di sini, kamu tuh paling cantik dan mempesona. Ih, kamu mah bisa aja. Ya, bisa dong. Ngomong-ngomong, kamu udah pesan makan belum? Ya belum lah, aku kan nungguin kamu Galuh. Ya udah kalau gitu, biar aku yang pesenin deh. Kamu mau apa emang? Aku terserah kamu aja deh. Aku ngikut sesuai dengan pesanan kamu. Pokoknya aku nggak boleh ngulangin kesalahan yang sama. Aku harus pura-pura nggak tertarik gitu sama kekayaan dan uang yang dia punya, supaya dia makin tertarik sama aku. Ya udah kalau gitu, sebentar ya, aku pesankan dulu. Nah udah nih, sekarang kita tinggal tunggu pesanan kita datang. Walah, iya ya. Makasih loh. BTW kamu mau ngomongin sesuatu sama aku apa ya? Aku tuh udah penasaran banget dari kemarin. Oh iya, jadi gini. Sebenarnya aku tuh udah merasa nyaman banget sama kamu.
Dan ternyata kamu itu lebih cantik loh daripada yang di foto kamu yang ada di sosmed itu. Mana kamu itu bukan tipe orang yang kelihatan tertarik gitu sama kekayaan aku. Sebenarnya aku itu cuma pengen nembak kamu, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku jadi pengen serius deh sama kamu. Jadinya kamu mau nggak kalau nikah sama aku? Hah? Ini beneran apa kamu langsung ngajakin aku nikah? Emangnya nggak terburu-buru apa? Ntar takutnya kamu malah kecewa lagi sama aku. Ya nggak mungkin lah aku kecewa sama kamu. Orang sejauh ini aku itu benar-benar nyaman dan yakin kok. Duh ya ampun, ini mah di luar perkiraan aku. Aku nggak nyangka banget deh kalau dia langsung ngajak nikah. Tapi justru ini yang buat aku seneng banget. Karena emang ini tujuan aku. Lia, gimana? Kamu mau nggak nih nikah sama aku? Iya Galuh, aku mau banget kok. Alhamdulillah, makasih ya. Dan ada satu hal lagi yang pengen aku pastikan. Kamu benar-benar masih gadis kan? Belum pernah nikah? Maaf ya, aku itu nanya hal yang kayak gini. Soalnya orang tua aku itu maunya nikah sama gadis. Iya, nggak apa-apa kok. Sans aja. Aku tuh beneran masih gadis kok. Belum pernah nikah sebelumnya. Syukurlah. Sebenarnya aku tuh percaya kok kalau kamu tuh masih gadis. Aku cuma mau mastikan aja. Duh, ternyata orang tua Galuh ini anti banget ya nikahin anaknya sama janda. Berarti aku harus nyimpen rapet-rapet nih rahasia aku yang pernah nikah sampai 3 kali. Bisa gawat nih kalau dia tahu aku udah pernah nikah. Apalagi udah sampai 3 kali. Oh ya, kira-kira kamu mau mahar berapa nih? Kalau aku minta mahar yang cukup tinggi, kira-kira kamu nyanggupin gak ya? Soalnya orang tua aku mintanya segitu. Ya bisa banget dong, kamu tenang aja ya. Kamu minta mahar sebanyak dan semahal apapun pasti bakal aku sanggupin kok. Tenang aja, aku ini orang kaya raya kok. Kamu tinggal bilang aja kamu mau mahar apa dan seberapa. Wah, iya siap. Nanti aku obrolin dulu ya sama orang tua aku. Baru nanti aku kabarin sama kamu. Mungkin lebih baik kamu bawa orang tua kamu ke rumah aku. Supaya keluarga kita bisa saling kenal dan ngobrol. Boleh. Besok aku bakal langsung bawa keluarga aku ke rumah kamu ya. Sekalian ngelamar kamu dan nentukan tanggal pernikahan kita. Tak lama dari situ Lia dan Galuh pun melangsungkan pernikahan yang sangat meriah. Duh Galuh, aku deg-degan deh. Sebentar lagi ijab kabulnya. Dan setelah itu kita akan menjadi suami istri yang sah. Ya bener-bener banget, aku juga deg-degan deh. Tapi ngomong-ngomong, dari kemarin orang tua kamu itu kelihatan diem aja, kenapa ya? Kayak ada yang disembunyikan gitu. Oh, itu orang tuaku sebenarnya cuma sedih aja gitu. Aku kan anak satu-satunya mereka. Untung aja kemarin-kemarin aku udah bungkam ibu sama bapak. Supaya nggak cerita kalau aku ini udah pernah nikah sampai 3 kali. Kalau enggak kan bisa gawat. Pernikahan ini bisa batal. Walah jadi gitu toh, aku kira ada sesuatu yang disembunyikan gitu dari aku. Nggak ada kok, tenang aja. Ya ampun, Lia kamu sekarang udah mau nikah lagi? Cepet banget move on-nya dari aku. Lihat ya siapa, kok dia ngomongnya kayak gitu sih? Ini tuh mantan pacar aku Galuh. Apa mantan pacar kamu? Jadi kamu itu nggak mengakui gitu kalau kamu itu pernah nikah sama aku? Padahal dulu aku itu udah menerima kamu loh yang udah menjanda 2 kali. Bisa-bisanya kamu itu ngaku kalau aku itu cuman mantan pacar kamu. Maksud kamu apa ya? Bukannya Lia ini masih gadis ya? Dan belum pernah nikah? Oh ya ampun Lia, kamu kok tega banget sih ngebohongin calon suami kamu. Denger ya calon suaminya Lia. Lia itu udah nikah 3 kali dan aku itu adalah mantan suaminya yang ketiga. Kamu tuh apa-apaan sih Roni? Kamu sengaja ya ngebongkar semuanya supaya aku tuh nggak jadi nikah lagi. Loh, aku itu nggak ngebongkar ya. Aku itu cuman bilang apa adanya. Ya salah kamu sendirilah udah menutup-nutupi dari calon suami kamu itu. Jadi Lia, kamu sebenarnya janda dan udah nikah 3 kali. Kok kamu itu tega banget sih bohongin aku padahal aku itu udah kasih mahar yang paling mahal. Galuh aku bisa jelasin, please dengerin aku dulu. Yang diomongin sama orang ini tuh bohong. Dia itu cuma mantan pacar aku Galuh. Udahlah, gak usah ditutup-tutupin lagi. Aku itu masih punya foto pernikahan kita dulu loh. Nih, buat kamu calon suaminya Lia. Aku tunjukkan bukti bahwasanya aku itu pernah nikah sama Lia. Astagfirullahaladzim Lia, kamu itu jahat banget ya. Kenapa kamu itu ngakunya masih gadis dan belum pernah nikah? Padahal kamu itu udah nikah sampai 3 kali loh. Ini udah ada buktinya. Kamu tuh udah gak usah ngelak lagi. Pokoknya aku itu mau pernikahan ini batal. Untung aja tadi belum sampai ijab kabul. Semuanya bubar-bubar, gak akan ada pernikahan hari ini. Aku pergi Lia, aku udah kecewa banget sama kamu. Galuh tunggu, jangan pergi, dengerin aku dulu. Aku mau ngasih penjelasan. Duh, aku harus gimana nih? Padahal tadi sedikit lagi aku bisa jadi istrinya Galuh. Roni, ini tuh semua gara-gara kamu ya.
kamu tuh ada dendam apa sih sama aku? Kok kamu tega banget ngancurin hidup aku? Aku bukannya dendam atau mau menghancurkan hidup kamu ya. Aku itu cuma mau ngasih tahu aja tuh sama calon suami kamu. Seharusnya nggak salah dong. Udah ya, kalau gitu aku tuh pergi dulu. Selamat menikmati hidup janda kamu itu lagi. Haha. Hidupku hancur. Sialan si Roni. Awas aja ya. Aku bakal kasih pelajaran ke dia. Tapi aku udah malu banget. Aku nggak pernah semalu ini sebelumnya. Hahaha. Aku harus cari mangsa baru. Lia yang benar-benar terguncang akibat dipermalukan oleh Roni mengalami gangguan jiwa. Sejak saat itu pun Lia menjadi gila.